Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Mimbar Ramadan MTS Surya Buana Malang dan anak-anakku tercinta, berjumpa kembali dalam channel YouTube Masa Surba. Kali ini dalam kegiatan salah satu pondok Ramadan diantaranya yaitu Mimbar Ramadan. Kali ini saya akan sedikit menceritakan bagaimana agar puasa kita itu tidak prematur. Apa itu prematur? Untuk kedua kalinya, sholat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa memberikan jalan penerangan kepada kita dari jalan kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan selama ini. Amin ya rabbal alamin. Perlu saya sampaikan bahwa kita sekarang sudah memasuki puasa di 10 hari yang kedua. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa meningkatkan rasa iman dan takwa kita supaya kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui bahwa puasa merupakan salah satu tuntunan yang mana ada syariat yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama berniat di malam hari, kemudian menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa pada siang harinya. Tentu itu adalah sebuah syariat dan alangkah baiknya kalau kita melaksanakan syariat tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Akan tetapi bagaimana puasa itu mampu mendewasakan kita baik dari segi peribadatan maupun dari akhlak atau perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam sabda Rasul dinyatakan bahwa kamim so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal ajm, yang artinya betapa banyak orang yang melaksanakan puasa namun tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan puasa kita dikatakan sebagai prematur, yaitu tidak mendapatkan pahala sama sekali. Dari segi hukum fikih kita sudah gugur kewajiban, akan tetapi puasa yang kita laksanakan tidak bernilai apa-apa. Percuma kan kita sehari sudah merasakan lapar dan dahaga, akan tetapi kita tidak mendapatkan nilai apapun dari Allah SWT. Mungkin hal-hal yang menyebabkan kenapa puasa kita itu prematur atau tidak ada nilainya sama sekali. Yang pertama adalah sebuah perbuatan yang mungkin sering kita lakukan dan ini adalah berentetan, diantaranya yaitu menggunjing, mengadu domba, berdusta, melihat hal-hal yang bersifat syahwat, atau melakukan sumpah palsu. Perbuatan ini mungkin secara tidak sadar sering kita lakukan, apalagi kalau kita sudah bergaul dengan orang banyak, tanpa terasa hawa nafsu kita itu akan bekerja, dan itulah yang membuat bagaimana puasa kita itu seolah-olah tidak bernilai di mata Allah. Untuk anak-anak pun seperti itu, ketika anak-anak menggunakan gadget, tanpa sadar akan melihat konten-konten video atau membaca WA ataukah sekedar untuk hiburan, melihat gambar-gambar yang sekiranya itu membuat kita
melihat hal-hal yang sifatnya maksiat. Summa naudzubillah min dzalik, semoga kita bisa menguranginya. Untuk yang kedua adalah sifat riya atau pamer. Ini adalah salah satu perbuatan puasa yang menyebabkan amalan kita sia-sia, di mana tanpa sadar segala amal ibadah yang kita lakukan itu kita merasa senang karena memang di bulan puasa kita banyak mendapatkan pahala. Akan tetapi kita harus mengingat bahwa apa yang kita lakukan itu apa karena sekedar hanya untuk ditunjukkan kepada orang lain, ataukah membuat orang lain senang, ataukah memang ikhlas niat karena Allah. Itu juga harus kita sadari. Kemudian yang ketiga adalah berbuka puasa dengan makanan yang haram. Ini salah satu dikisahkan bahwa makanannya haram itu bisa menyebabkan kita membuat malas bekerja ataupun malas beribadah. Ini tentunya juga kita harus hati-hati karena ketika bulan puasa akan banyak orang yang melakukan semacam menyiapkan takjil atau buka puasa yang nantinya disiapkan untuk orang-orang yang melakukan puasa. Oleh sebab itu kita juga harus melihat dari mana sumber atau asalnya. Tapi kalau kita insya Allah memang berniat untuk ibadah semata-mata karena Allah, orang yang menyumbang atau berniat untuk memberikan takjil atau buka puasa pun akan berpikir dua kali kalau makanan yang kita makan pada saat buka atau sahur itu pasti berasal dari makanan yang halal. Mungkin itu 3 hal yang perlu kita perhatikan. Kita juga akan melihat salah satu tujuan puasa adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT, yaitu dengan melepaskan diri dari bentuk syahwat yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan maksiat. Jika itu bisa kita jauhi, kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan menjadi manusia yang bertakwa sebagaimana yang tercantum dalam kutipan surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Sebaliknya, apabila kita tidak mampu untuk mengendalikan syahwat kita, hal itu akan menyebabkan kita akan memiliki perilaku naudzubillah min dzalik, bahkan akan melebihi dari binatang. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mari detik-detik menjelang berakhirnya bulan puasa ini, mari kita memperbanyak ibadah, semakin memperbanyak atau meningkatkan amal ibadah kita. Semoga kita mendapatkan limpahan pahala dari Allah SWT, diridhoi segala perbuatan kita, dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.